Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nurul Mutia dengan NIM 251004613242010. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Diki Bima Prasetyo MPH selaku dosen pengampu mata kuliah Hijin Industri. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Diki, yaitu merangkum materi yang telah saya buat. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bahaya kesehatan kerja dan analisis pajanan. Materi ini membahas konsep dari dasar bahaya ketiga dan proses analisis pajanan di tempat kerja. Bahaya didefinisikan sebagai sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan. Bahaya dibagi menjadi bahaya keselamatan atau safety hazard yang bersifat akut dan bahaya kesehatan yang berdampak kronis. Materi ini juga menjelaskan teori penyebab kecelakaan kerja seperti teori domino, Heinrich, dan Swiss cheese model yang menekankan bahwa kecelakaan kerja terjadi akibat kegagalan sistem. Pencegahan kecelakaan dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko. Bagiannya utama adalah konsep pajanan, yaitu kontak antara agen bahaya dan manusia yang dipengaruhi oleh konsentrasi, durasi, dan frekuensi. Penilaian pajanan dilakukan menggunakan siklus Arep dengan metode air monitoring atau area dan personal, serta biological monitoring seperti darah, urin, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya, implementasi Arep terhadap bahaya biologi. Materi ini membahas bahaya biologi yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Risiko biologi berbeda pada tiap sektor kerja, misalnya TB pada tenaga kesehatan, leptospirosis dan petani, dan paparan kerja pengolahan sampah. Faktor yang mempengaruhi infeksi meliputi agen, inang, dan lingkungan serta rute paparan. Penyakit akibat bahaya biologi meliputi infeksi pernapasan, penyakit bloodborne, zoonosis, dan infeksi kulit. Antisipasi, pemetaan area berisiko dan bekerja rentan, kognisi, identifikasi proses kerja, rute paparan, dan kondisi lingkungan. Evaluasinya medical surveillance dan monitoring, audit, SOP. Pengendaliannya rekayasa teknik, administratif, dan penggunaan APD. Materi selanjutnya, implementasi bahaya terhadap bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu faktor lingkungan yang dapat merusak tubuh melalui transfer energi tanpa kontak langsung. Jenis bahaya fisik meliputi kebisingan getaran, suhu ekstrim, pencahayaan, radiasi, dan tekanan udara. Contohnya dampak kesehatan antara lain noise-induced hearing loss akibat kebisingan dan gangguan tulang belakang akibat getaran, serta heat stress akibat iklim kerja panas. Evaluasi bahaya fisik dilakukan pengukuran dan perbandingan terhadap nilai ambang batas atau NAB sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Pendekatan Arep digunakan untuk mengidentifikasi sumber bahaya, menilai fisik pajanan, dan mengendalikan resiko melalui rekayasa teknik, pengaturan kerja, dan APD. Kemudian implementasi Arep terhadap bahan kimia. Materi ini membahas tentang bahaya kimia berdasarkan bentuk zat seperti debu, fume, atau mist, gas, dan uap. Paparan bahaya kimia dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi, absorpsi kulit, dan injeksi dengan akut. Materi ini menekankan konsep dosis praktis di mana risiko ditentukan oleh konsentrasi, zat, lama pajanan, dan kondisi ventilasi. Seperti status kesehatan dan kebiasaan kerja juga memengaruhi dampak pajanan. Arep diterapkan untuk mengidentifikasi sumber kimia, mengevaluasi pajanan, serta melakukan pengendalian melalui eliminasi, substitusi bahan, ventilasi, SOP kerja aman, dan penggunaan APD. Penyakit akibat kerja dapat dibahas meliputi gangguan paru akibat debu dan keracunan gas atau uap. Selanjutnya, implementasi Arep terhadap bahaya ergonomi, membahas tentang bahaya ergonomi yang timbul akibat ketidaksesuaian antara pekerja, alat, dan lingkungan dengan kemampuan pekerja. Faktor resikonya meliputi postur janggal, gerakan berulang, beban angkat, durasi kerja, serta faktor individu dan psikososial. Dampak utama bahaya ergonomi adalah muskuloskeletal disorders seperti nyeri punggung bawah,
carpal tunnel syndrome, dan gangguan otot sendi lainnya. Evaluasi risiko ergonomi dilakukan menggunakan metode RULA, REBA, OWASP, NIHOSH, Living Equation, dan Smoke Tables. Pengendalian ergonomi dilakukan sesuai hierarki pengendalian, mulai dari perbaikan desain kerja dan alat ergonomis, pengaturan rotasi dan istirahat, pelatihan ergonomi, hingga penggunaan alat bantu kerja. Selanjutnya bahaya mekanik. Bahaya mekanik berasal dari energi atau gerak mesin, bagian berputar, titik jepit, dan energi tersimpan, dan dapat menyebabkan cedera serius. Pendekatan Arab, antisipasi, prediksi bahaya sejak desain mesin, rekognisi, identifikasi bahaya lewat walk-talk, kemudian JSA dan data kecelakaan, evaluasi penilaian risiko, kemungkinan, dan keparahan. Pengendaliannya penerapan hierarki pengendalian dan evaluasi efektivitas. Faktor risiko, mesin tidak aman, perilaku dan organisasi kerja, proses kerja dan lingkungan kerja. Dampak kesehatan akut yaitu amputasi, luka robek, cedera, tertimpa, dan fraktur. Pengendaliannya eliminasi dan substitusi mesin, machine guarding, SOP dan LOTO, pelatihan operator serta APD. Simpulan dari materi ini yaitu bahaya mekanik merupakan salah satu bahaya keselamatan utama di tempat kerja yang berasal dari energi, gerakan mesin, serta berpotensi menimbulkan cedera akut maupun penyakit akibat kerja. Pengendalian bahaya mekanik harus dilakukan secara sistematis melalui pendekatan Arab, mulai dari antisipasi pada tahap desain, rekognisi di lapangan, evaluasi risiko, hingga penerapan pengendalian. Penerapan hierarki pengendalian secara konsisten didukung kepatuhan terhadap regulasi dan budaya ketiga yang baik. Sangat penting untuk menurunkan resiko kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan kerja. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.